야, 제가 재림 씨 좋아합니다. 좋아하는 사람 생겼다고 아빠 앞에 데려오면 그땐 정말 끝이다. 너 아빠 말 안 들으면 편집발모로 쫓아낼 거야. 저 사실 백동 안 좋아해요. 난 네가 좋다고. 이 바보야. 제가 차민이 엄마거든요. 미안해. 엄마 같은 거 필요 없어요. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Dreaming of Freaking Fairy Tale. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. Jamin mengira Jerim akan menemui Do-hong, makanya ia melarang pergi. Namun setelah dijelaskan, barulah pasrah jika Cinderella akan mencari dagingnya, mengabaikan pangeran seorang diri. Tapi berat sekali langkah Jerim untuk pergi dari rumah Jamin. Begitupun Jamin yang menggerutu sendiri karena kepergian Jerim. Setibanya di rumah, kakak tiri sudah teler berat. Jerim segera meminta maaf pada ibu, dan akhirnya keluarga tiri-tirian itu pun saling memaafkan dan rukun kembali. Baek Do-hong membawa seorang wanita ke Chungdam Heaven, tapi wanita itu nampak misterius. Di Chungdam, hiasan Natal dilakukan lebih awal. Jamin hanya bisa menatap Jerim yang senang dengan hiasan-hiasan Natal itu. Do-hong dan Ban dan A bisa merasakan tatapan itu. Dan lagi-lagi kehebohan terjadi di Chungdam. Baek Do-hong tiba-tiba menyatakan cinta pada Jerim di hadapan banyak orang. Sebelumnya, Jerim diganggu oleh si wanita kaya yang bermasalah dengannya tempo hari. Jerim awalnya mencoba untuk menahan diri dari ocehan wanita itu. Tapi lama-lama tak tertahankan juga, hingga akhirnya Jerim pun mengajak si wanita kaya berkelahi. Si wanita kaya ketakutan dan meminta perlindungan pada Baek Do-hong. Tapi ternyata Baek Do-hong malah ada di pihak Jerim dan menyatakan cintanya tadi. Jamin seharian ini terlihat murung. Kenapa sih dia begitu? Ternyata kemarin dia menemui ayah. Ayah Jamin gemar sekali dirawat di rumah sakit. Padahal dokter mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Jamin merasa kesal dengan tingkah ayah. Jadi jika ayah bosan, Jamin akan mengenalkannya pada seorang wanita. Tentu ayah menolak karena tak bisa melupakan kebenciannya pada ibu Jamin. Dan ia juga melarang Jamin untuk jatuh cinta. Hanya anggap wanita sebagai batu sebagaimana prinsip hidup mereka biasanya. Jika Jamin bertingkah, maka ayah tak segan-segan untuk mengusir Jamin dari rumah. Jerim merasa harus menjelaskan pada Jamin jika ia tak menyukai Baek Do-hong. Tapi Jamin yang murung malah menuduh Jerim hanya memanfaatkan ketulusan Baek Do-hong karena Do-hong sudah susah payah menyatakan cinta padanya. Padahal dalam hati Jerim itu sebenarnya sudah menyukai Pangeran Jamin. Jamin mabuk-mabukan seorang diri di Chungdam Heaven. Kenapa sih ia mabuk-mabukan lagi? Ternyata begini ceritanya. Sudah menahan diri seharian ini, akhirnya emosi Jamin pecah juga. Karena Do-hong mengompori Jamin jika ia sudah menyatakan cinta pada Jerim. Jadilah keduanya saling cakar-cakaran, jambak-menjambak seperti kucing yang ngamuk, hingga dilihat orang-orang di sana. Dan pertengkaran itu diakhiri dengan pukulan dari Jerim dan wanita misterius tadi. Jamin marah-marah tak terima karena Jerim malah memukul kepalanya. Tapi Jerim pun marah-marah karena Jamin itu plin-plan, membuatnya bingung saja. Karena katanya tadi harus tulus pada Baek Do-hong, tapi kini malah minta dibela oleh Jerim. Maka dari itu Jamin pun mabuk-mabukan. Di dalam mabuknya Jamin meminta maaf dan mengakui cinta pada Jerim sambil memeluk tiang listrik. Sungguh pangeran yang absurd. Jerim diajak ke studio Baek Do-hong lagi beserta si wanita misterius. Suasana mencair kala mereka minum bersama. Saat Baek Do-hong sudah tepar, si wanita akhirnya mengaku jika ia adalah ibu Jamin. Sungguh pengakuan yang di luar dugaan. Ialah Cinderella asli. Ternyata selama ini ia stres sendiri karena diremehkan sebagai Cinderella. Dan semua kejadian itu adalah atas ulah ibu mertua. Ia membuat seolah ibu Jamin telah berselingkuh, dipaksa untuk meninggalkan anak dan suaminya. Selama ini ia hidup keras, dan akhirnya kini bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi semua sudah terlambat.
ibu menjadi pengecut karena takut mendapat penolakan Chamin yang sudah terlanjur membencinya. Diam-diam kakak pertama mendengar percakapan para suster dan terkuaklah kesalahpahaman. Pacar dokternya itu ternyata hanya berlatih melamar saja, tidak benar-benar berselingkuh. Dan si pria itu memanggil kakak pertama ke atap. Ternyata ia sudah menyiapkan berbagai hiasan lalu melamarnya. Kakak pertama malu-malu tapi mau. Dan akhirnya acara lamaran itu diakhiri dengan keduanya saling jawab-menjawab dalam bernyanyi rap. Pasangan yang sungguh klop. Jerim kini punya pandangan yang berbeda pada Chamin. Pagi-pagi ia sudah menyambut Chamin dengan senyuman yang cerah dan bahagia. Jerim juga memarahi para pegawai lain yang menentang kehendak Chamin. Chamin juga kesal dengan tingkahnya, dikira mengolok-ngolok karena kemarin meminta Jerim untuk memihak dirinya. Tapi tentu Jerim serius. Jerim lalu mengajak Chamin untuk makan malam bersama. Dan tibalah waktu makan malam. Jerim ingin mencabut duri di mata Chamin dan tak ingin Chamin hidup dengan kesalahpahaman dunia. Lalu datanglah ibu Chamin. Jerim memohon pamit. Ibu seketika langsung meminta maaf karena sudah meninggalkan Chamin selama ini dan menjelaskan kejadian aslinya. Ibu tidak berselingkuh dan Chamin juga tak diculik. Chamin tentu sudah terlanjur kecewa. Ia menangis. Kenapa baru sekarang ibunya datang meluruskan kejadian yang salah dan menuduh ibunya jika ia pasti sudah kehabisan uang. Makanya ibu kembali muncul. Ibu hanya bisa menangis dituduh seperti itu oleh anaknya sendiri sambil memakai perisainya, yaitu payung singa kecintaannya. Chamin menyalahkan Jerim yang sudah kelewat batas. Chamin tak percaya akan adanya cinta. Jerim mencoba menenangkan dan memeluk Chamin. Jika cinta itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Tangis Chamin pun pecah semakin tak terkendali di pelukan Jerim. Dan episode 8 pun berakhir di situ.